Dalam kitabnya itu beliau pernah menceritakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bekerja kepada non muslim di saat cucu beliau, anak beliau Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, beliau belum makan. Menantunya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib juga belum makan. Sayyiduna Al-Hasan dan Sayyiduna Al-Husain juga belum makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segenap para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, wabil khusus guru kita Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ahmad Ibn Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Attas Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Attas Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Habib Jadid Ibn Abdurrahman As-Saggaf Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustad Al-Habib Ahmadun bin Zain Al-Attas. Amta'ana Allah bituli hayatihim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan kesehatannya dan ilmunya manfaat juga buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Ahmad Zahruddin B.A, Kiai Haji Wawan Nur Fauzi, serta para guru, para asatidz yang hadir dan para habaib yang mudah-mudahan guru-guru kita kesemuanya senantiasa di dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih sahibul bait, sahibul fadilah Al-Habib Zain bin Umar Al-Attas, yang mudah-mudahan beliau diberikan segala keinginannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa untuk membimbing kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, fa inni la asmahu an atakallama baina haula'i sadah. Saya tidak mau berbicara di depan para sadah alladzina qila lahum wa safilun lin najati idza khifta min tufani kulli adha. Mereka para sadah adalah orang-orang yang diibaratkan oleh Al-Habib Al-Arif Billah Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa safinun lin najati idza, merupakan perahu manakala kalian ingin selamat daripada topan kejahatan, kalian ingin selamat daripada kejahatan dunia dan juga akhirat, maka yang diikuti adalah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau adalah orang yang memegang siwaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika beliau pernah mengambil kayu siwak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau akan mengambilnya, tersingkaplah kakinya beliau. Dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, beliau itu tingginya cuma 1 dhira.
Jadi kelihatan betisnya itu kecilnya luar biasa. Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang lain ngeremehin. Ya bangsa sekarang modelnya kayak ucok baba gitu. Tahu ucok baba? Tuh diremehin. Ya kelihatan tuh kecil kelihatan. Dimaki sama sahabat yang lain. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan seandainya kakinya Abdullah bin Mas'ud ini ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada beratnya gunung Uhud. Bobotnya itu luar biasa beratnya. Kenapa? Salah satu di antaranya karena beliau berkhidmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang hafal Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Kita lihat sekarang. Kita itu kalau lagi mau santap makanan, minum dulu apa makan dulu? Minum apa makan? Makan. Kalau buka puasa, minum dulu, makan dulu? Minum. Padahal yang disuruh makan itu pertama kali korma, bukan minum. Kata Allah, wa kulu washrabu, minum dulu baru makan. Cuman sekarang kita balik, makan dulu baru minum. Sekarang kita balik, minum dulu baru makan. Yang kedua, kalau kita berdoa kepada Allah pengennya cepat diijabah, apa pengennya ijabahnya entar-entaran? Sabar apa enggak minta sama Allah? Sabar. Pengen langsung apa pengen entar? Langsung. Kata Allah, fala tasta'jilun. Jangan minta buru-buru. Lain sama Imam Al-Arif Billah Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Oh, itu mah langsung, mak lain sama kita. Kalau kita amalannya rendah, amalannya banyak dosa, amalannya banyak kurang, tapi kita maunya cepat. Kata Allah, fala tasta'jilun. Jangan buru-buru. Dimakan banyak yang salah, di doa banyak yang salah. Yang ketiga, kalau kita punya duit dipinjam sama saudara kita, begitu jatuh tempo kira-kira kita tagih apa kagak? Yang tukang minjem, ditagih apa kagak? Ditagih. Kata Al-Quran, fanadhiratun ila maisarah, kasih tenggang waktu. Tapi kita banyak yang nggak kayak begitu. Artinya ternyata amalan kita dengan Al-Quran jauh, dan Nabi SAW itu amalannya Al-Quranul Karim, Quran yang berjalan, Sayyiduna wa Habibuna Muhammad SAW. Orang cinta dengan Rasulullah itu ngikutin apanya? Pertama namanya. Di dalam kitab namanya Al-Futuhatul Makkiyah karya Ibnul Arabi disebutkan bahwa di Spanyol itu ada orang lahir dinamain namanya nih, Allahumma sholli ala Muhammad, namanya. Jadi namanya itu orang Allahumma sholli ala Muhammad, saking cintanya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini radhiyallahu taala anhu dalam karya beliau Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, ini beliau nyebutin nih, ntar nih, ini pada si apa namanya, Said masuk surga, Nasir masuk surga, Selamat masuk surga. Tadi lagi Pak RT siapa Habib? Sunarto, insya Allah ntar juga masuk surga. Mudah-mudahan besok kepilih lagi itu RT. Yang mudah-mudahan kata guru kita, kata Habib Ahmad, jadi RW, amin.
Cuman masalahnya besok pemilihan RT Habib, bukan pemilihan RW. Al-Khatib Asy-Syarbini radhiyallahu taala anhu, nih ntar nih orang nih yang banyak masuk surga, itu kan urutannya ada. Yang pertama kali, ntar urutan teratas itu orang-orang yang namanya Muhammad. Jadi yang namanya bukan Muhammad ntar belakangan. Kecuali dzurriyyah lain. Kalau dzurriyyah mah, kalau keluarganya Nabi SAW dipanggil dulu, ntar kita nih belakangan. Begitu belakangan, ini yang pertama kali dipanggil yang namanya Muhammad dulu. Ada seorang ulama yang ngitung nama Muhammad di dunia ini sudah dipakai enggak kurang dari 60 juta orang. Jadi yang namanya Muhammad masuk duluan. Makanya kalau namanya bulan Muhammad ganti nama atau tambahin depannya, itu sebagai penghormatan kita dan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya tutup, saya mau ngingetin diri saya dan kita umat Islam semuanya. Salah satu hal yang bisa untuk memberatkan bobot kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-hayatut thayyibah. Semua pakar tafsir itu rata-rata menafsirkan al-hayatut thayyibah dengan berbagai macam tafsiran, tapi yang tidak bisa ditinggal adalah tafsiran al-qanaah, hidup apa adanya. Hidup apa adanya ini yang sulit. Yang kata al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kau memiliki hati yang puas menerima apa adanya, maka engkau dengan raja dunia itu sama, tidak ada bedanya. Senada dengan al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyuruh kita untuk ridha, wa in tarda bil maqsumi ishta muna'aman wa illam takun tarda bihi ishta fi hazan. Kalau kamu terima dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, maka kamu akan hidup dipenuhi dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang pernah diajarkan oleh Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah dalam kitab An-Nawadir yang dikarang oleh Qalyubi wa Umairah. Beliau adalah dua ulama yang mengarang Hasyiah 'alal Mahalli. Dalam kitabnya itu beliau pernah menceritakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bekerja kepada non muslim di saat cucu beliau, anak beliau Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, beliau belum makan. Menantunya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib juga belum makan. Sayyiduna Al-Hasan dan Sayyiduna Al-Husain juga belum makan. Mencari nafkah. Beliau mencari nafkah. Satu kali timbangan air, jadi nimba, kalau bahasa kita nimba nih. Satu kali timbaan itu satu korma. Bayangin, ada yang mau nggak zaman sekarang? Satu kali nimba satu korma. Ditimba oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau cuman beberapa butir cukup untuk beliau dan keluarganya. Setelah beliau kerjakan, ini kalau bahasa kita nih, Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi narik timba, begitu lagi narik timba ke atas, begitu air udah kosong dilepas, nggak sengaja kelepas, dar. Begitu nggak sengaja jatuh, kan bunyinya kencang tuh. Dah. Si non muslim tahu nih, ada apaan nih? Itu remeh, bukan sebuah kesalahan. Ember juga nggak apa-apa.
Nabi SAW digampar, beliau ditampar, ini sama non muslim ditampar. Nabi SAW udah dapat korma pulang. Ini nggak tahu nih kalau yang kerja adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW. Nggak tahu. Dikasih tahu oleh tetangganya. Kalau bahasa kita, lu tahu apa kagak, lu gampar-gampar aja. Itu yang lu gampar siapa? Nggak tahu, pokoknya ada orang kerja kemari. Akhirnya kata tetangganya, itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyesel itu non muslim, nyeselnya luar biasa. Dia ambil pisau, tangan yang bekas nampar wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dipotong. Nyesel, dia nangis, dia bawa potongan tangannya masih bercucuran darah, datang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini adalah tangan yang menampar dirimu. Dia minta maaf dan dimaafkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis minta maaf, dimaafin sama Nabi, dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, tangannya dipegang sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibenerin lagi gitu, yang copot, dipegang-pegang bagian, nyambung lagi. Itulah Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang kita dengar dari kisah-kisah cerita yang kita dengar, As-Sayyidah Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha datang kuruk, pulang gemuk. Semuanya kuruk, badannya kuruk. Kan begitu ya? Badannya kuruk, binatangnya kuruk, pulang semua-muanya gemuk. Mudah-mudahan kita yang datang di tempat yang barokah ini, mudah-mudahan nih kita ntar pulang kitanya juga gemuk, sehat walafiat. Mudah-mudahan besok kantong kita juga gemuk, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada mara bahaya. Hadza wal afwu minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.